Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan hasil dari rangkuman yang kemarin, bab 5 dan bab 7, yaitu rel jarak dan proteksi pada saluran kompleks. Yang pertama itu bab 5, rel jarak. Rel jarak merupakan salah satu jenis relay yang banyak digunakan pada saluran pada sistem proteksi tenaga listrik. Rel jarak bekerja dengan mengukur besaran impedansi transmisi. Prinsip kerja dari rel jarak. Rel jarak bekerja dengan cara membaca tegangan yang masuk pada relay arus dan arus gangguan yang terlihat pada titik relay. Dengan membagi tegangan dan arus gangguan tersebut, maka dapat diperoleh nilai impedansi sampai titik gangguan itu terjadi. Pengaruh rasio impedansi. Untuk melihat pengaruh rasio impedansi sumber dan impedansi saluran terhadap tegangan rel pada berbagai arus gangguan dapat dilihat pada suatu sistem tenaga listrik. Pada gangguan tanah, impedansi sumber bergantung pada metode sistem pentanahan atau grounding jaringan di belakang rel tersebut. Zona proteksi. Prinsip dasar proteksi jarak didasarkan atas karakteristik pengukuran jarak gangguan yang bisa disetel atas lebih dari satu zona proteksi. Yang pertama adalah zona 1 dengan waktu trip sesaat, kemudian zona 2, zona 3 dan zona lainnya dan zona seterusnya berturut-turut dengan waktu trip yang lebih lambat. Jenis-jenis rel jarak. Karakteristik rel jarak merupakan penerapan langsung dari prinsip dasar rel jarak. Karakteristik ini bisa digambarkan dalam diagram RX. Adapun karakteristik rel jarak dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu karakteristik impedansi, yang kedua karakteristik MHO, yang ketiga karakteristik reaktansi, dan yang keempat itu karakteristik kuadrilateral. Kemudian blocking ayunan daya. Ayunan daya adalah kondisi perubahan aliran daya yang terjadi ketika tegangan generator pada berbagai lokasi pada suatu sistem tenaga listrik bergeser dan berbeda satu sama yang lain, yang bisa mengakibatkan terjadinya perubahan arah dan besarnya aliran beban. Perubahan aliran daya akibat ayunan daya ini dapat diartikan sebagai adanya perubahan impedansi sistem. Konstruksi dari rel jarak. Faktor-faktor yang mempengaruhi konstruksi rel yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan sebuah rel jarak antara lain itu kondisi gangguan di mana tegangan gangguan sangat kecil sehingga rel tidak dapat menentukan letak gangguan. Kemudian itu terdapatnya berbagai lingkar sirkuit impedansi gangguan atau loop fault impedance yang harus diukur. Yang ketiga itu adanya berbagai jenis gangguan, kemudian bervariasinya besar tahanan gangguan. Kemudian konfigurasi saluran transmisi single, double atau banyak terminal. Jenis-jenis penghasut rel jarak. Jenis elemen penghasut yang paling umum adalah penghasut dengan menggunakan elemen arus lebih. Elemen pengukuran impedansi kurang dan atau tegangan kurang. Terdapat beberapa teknik pemilihan elemen penghasut untuk mendeteksi fasa yang terganggu, yang kemudian dapat digunakan untuk menggerakkan elemen pengukuran jarak hingga dapat membangkitkan perintah tripping terhadap kawat fasa yang terganggu. Persoalan-persoalan aplikasi rel jarak. Yang pertama itu persoalan impedansi gangguan fasa. Salah satu hal yang perlu diperhatikan pada pengukuran jarak adalah pengaruh impedansi sumber.
Di samping pengaruh impedansi sumber, pengaruh sistem pentanahan juga perlu diperhatikan. Kemudian persoalan mengenai impedansi gangguan tanah. Impedansi gangguan fasa ke tanah pada sistem yang ditanahkan hanya pada satu titik pentanahan yang diukur oleh rel jarak yang dihubungkan dengan tegangan fasa ke netral, dan arus netral adalah impedansi sirkuit gangguan tanah yang berbeda dari impedansi saluran. Bahkan pada sistem yang ditanahkan lebih dari satu titik pentanahan, impedansi yang terukur akan bervariasi tergantung dari posisi banyaknya titik pentanahan. Kemudian persoalan tegangan minimum pada terminal rel. Untuk mencapai ketelitian sesuai dengan pernyataan pabrik, rel jarak yang tidak menggunakan teknik memori tegangan pada kondisi gangguan-gangguan membutuhkan tegangan minimum sehingga rel dapat bekerja dengan baik. Kemudian persoalan panjang saluran. Kendala lain penerapan rel jarak adalah adanya jarak minimum saluran yang bisa dilindungi secara efektif. Jarak minimum saluran ini ditentukan oleh besarnya tegangan minimum di mana dia bisa bekerja pada capaian gangguan zona 1 sesuai dengan skala sensitivitas yang tertulis di datasheet rel tersebut. Kemudian capaian rendah, persoalan capaian rendah. Salah satu kesulitan koordinasi rel jarak adalah pada waktu terjadinya capaian kurang atau under range. Capaian kurang atau under range terjadi bila impedansi rel gangguan yang dirasakan rel lebih besar dari setelan impedansi capaian yang diterapkan. Yang kedua itu persoalan blocking ayunan daya. Blocking ayunan daya pada rel jarak adalah cara untuk memblokir proses perubahan impedansi sehingga rel jarak tersebut tidak akan merespon surga ayunan daya yang sifatnya sementara yang tidak akan mengganggu stabilitas sistem tenaga. Dan fitur-fitur lain. Fasilitas tambahan suatu rel numerik biasanya dapat dilihat pada manual dan spesifikasi teknik yang selalu diberikan pabrikan. Fasilitas tambahan yang terdapat pada hampir semua jenis rel numerik antara lain itu penentuan lokasi gangguan, fasilitas rel arus lebih sesaat, fasilitas proteksi pencabangan saluran, tersedianya grup-grup setelan, supervisi pemantauan kondisi PMT atau pemutus, dan lain-lain. Kemudian bab 7, proteksi pada saluran kompleks. Konfigurasi saluran transmisi yang banyak ditemukan adalah saluran-saluran paralel, baik yang berjalan pada menara yang berbeda. Bahkan akhir-akhir ini itu sudah banyak sistem transmisi yang terdiri dari lebih dari 2 saluran yang berjalan pada menara yang sama. Menara yang dimaksudnya adalah tiang transmisi. Kemudian saluran paralel. Bila 2 atau lebih saluran transmisi dijalankan pada satu menara pendukung yang sama atau beberapa saluran pada tiang pendukung yang berbeda, namun saling berdekatan, baik sebagian ataupun sepanjang segmen, maka di antara saluran-saluran tersebut akan ada kopling bersama. Bila salah satu saluran tetangga tidak beroperasi dan kedua ujung-ujungnya ditanahkan secara sengaja, kalau pada kondisi jaringan demikian kebetulan terjadi gangguan pada salurannya yang sedang beroperasi, maka arus gangguan lebih yang mengalir pada saluran yang beroperasi akan menginduksikan arus pada saluran tetangga yang ditanahkan. Kemudian sistem unit proteksi. Pengaruh kopling bersama saluran paralel pada sistem proteksi yang hanya berdasarkan arus sebagaimana pada sistem unit proteksi diferensial secara praktis dapat diabaikan sehingga setelan rel dapat
secara bebas tanpa memerlukan kompensasi secara khusus. Skema unit proteksi saluran banyak gardu. Saluran banyak gardu itu adalah transmisi yang mempunyai tiga atau lebih saluran, tiga atau lebih terminal, di mana masing-masing terminal bisa terhubung dengan beban, pembangkit atau kombinasi beban dengan pembangkit. Terminal yang hanya tersambung dengan beban dikenal dengan gardu taps. Skema proteksi yang digunakan pada sistem saluran banyak gardu adalah skema unit proteksi diferensial yang dikombinasikan dengan rel jarak. Kemudian skema kabel pilot. Proteksi dengan menggunakan kabel pilot adalah sistem proteksi dengan biaya rendah. Sistem ini tidak sensitif terhadap ayunan daya, relatif sederhana namun mempunyai keandalan yang tinggi. Kemudian skema gangguan fasa dengan power line carrier. Proteksi dengan perbandingannya, fasa dilakukan untuk setiap fasa termasuk perbandingan sudut fasa yang diperoleh dari kombinasi arus urutan pada masing-masing ujung saluran. Bila perbedaan sudut fasa sudah melebihi harga yang sudah ditentukan, maka sudut trip akan mengirim sinyal trip ke CB terkait. Kemudian rel jarak pada saluran banyak gardu. Saluran banyak gardu adalah saluran transmisi yang terhubung lebih dari dua gardu, seperti saluran transmisi yang di tengah-tengahnya dipasang cabang T. Impedansi saluran dengan kompensasi. Daya yang ditransfer adalah sebanding dengan besar tegangan sistem dan besar sudut beban dan berbanding terbalik dengan impedansi sistem. Baiklah, terima kasih. Demikian yang dapat saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.